Kadang kamu bukan lemah, kamu cuma lelah. Baca ini saat kamu lelah. Simak baik-baik. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget? Bukan capek fisik abis olahraga gitu ya, tapi capek mental, capek emosi. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal ngebahas perasaan itu sambil ngintip ide-ide dari sebuah buku yang emang ditulis buat momen-momen kayak gini. Coba deh kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Berpura-pura bahagia itu melelahkan. Wah, ini dalam banget ya. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi rasanya kayak beban yang kita angkat tiap hari dan itu bener-bener nguras tenaga. Badan kamu sih di sini, tapi pikiran sama perasaan kamu kayak lagi ngawang entah di mana. Pernah ngerasain hal kayak gitu? Kalau iya, wajar banget kok. Oke, kita mulai bedah dari sini dulu ya. Sumber kelelahan yang paling sering kita alamin, capeknya harus terus-terusan pasang topeng. Otak kita tuh kayak mesin waktu yang nggak bisa diem. Sebentar-sebentar balik ke masa lalu, nyeselin ini itu. Sedetik kemudian udah loncat ke masa depan. Cemas sama hal yang belum tentu terjadi. Inti masalahnya di situ. Kita jarang banget ada di sini dan saat ini. Kita seolah-olah mainin peran jadi orang yang selalu oke, yang kuat, yang sukses. Saking seringnya kita pakai topeng itu, kita sampai lupa siapa sih diri kita yang asli di baliknya. Terus kalau udah capek pura-pura, biasanya kita lari kemana? Nah, buku ini punya istilah yang unik banget buat pelarian mental kita, yaitu planet Mars. Yuk kita cari tahu maksudnya. Jadi, planet Mars ini bukan planet beneran ya. Ini tuh semacam tempat di dalam kepala kita. Tempat aman buat kita ngumpat, buat berandai-andai dan kabur dari kenyataan yang mungkin rasanya berat atau ya gitu-gitu aja. Di sini nih, kelihatan banget bedanya. Kehidupan di bumi itu ya masa sekarang, waktu kita nikmatin hobi, hadapin kenyataan apa adanya, nyambung sama orang lain. Nah, planet Mars itu kebalikannya. Di sana kita cuma muter-muter di penyesalan masa lalu, khawatir soal masa depan, dan tenggelam dalam lamunan coba aja kalau. Planet Mars kita itu dibangun dari fondasi kalimat-kalimat seandainya kayak gini. Kita bikin skenario ideal di mana satu hal aja berubah, semuanya bakal jadi lebih baik. Kita terus-terusan bangun realitas alternatif ini di pikiran kita. Di dunia khayalan itu, kita jadi versi yang sempurna, nggak ada kurangnya sama sekali. Dan tahu nggak akibatnya? Semua energi kita habis buat hidup di dunia khayalan ini. Jadi nggak ada lagi tenaga yang tersisa buat benar-benar ngejalanin hidup kita yang nyata di sini sekarang. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita ngerasa perlu kabur ke planet Mars? Apa yang ngebuat kita nyiptain dunia pelarian ini? Nah, jawabannya ada di satu konsep yang kuat banget. Tekanan dari aku ideal. Aku ideal ini tuh gambaran sempurna tentang diri kita yang ada di kepala. Seharusnya aku kayak gini, seharusnya aku udah bisa gitu. Inilah sumber tekanan batin terbesar yang kita rasain. Tekanan ini datangnya dari mana-mana. Bisa dari standar di medsos, ekspektasi orang tua, tapi sering banget tekanan yang paling kejam justru datang dari suara kritikus di dalam kepala kita sendiri. Gimana? Suara-suara kayak gitu kedengeran familiar nggak di telinga kamu? Pikiran-pikiran itu terus datang. Aku kok lemot banget ya? Yang lain udah pada jauh di depan, aku masih di sini-sini aja. Dan kayaknya aku nggak akan pernah bisa jadi kayak dia. Nah, jarak antara diri kita yang nyata sama sosok aku ideal yang kita ciptain inilah yang bener-bener bikin kita capek banget. Konflik batin ini nggak cuma diam di pikiran aja loh, dia keluar dan nunjukin wujudnya dalam perilaku kita sehari-hari, seringkali dalam bentuk yang bahkan nggak kita sadari. Perilaku yang mungkin kita kira cuma sifat biasa, kayak egois atau gampang baper, seringnya itu adalah gejala dari penolakan terhadap diri sendiri yang lebih dalam. Ini bukan soal kepribadian, tapi soal luka batin. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita pindah ke bagian yang lebih penting dan penuh harapan. Gimana caranya kita mulai proses penyembuhan ini? Perjalanan pulang ini nggak perlu serem kok. Ini soal ngambil langkah-langkah kecil yang lembut buat kembali lagi ke diri kita sendiri. Ini dia, 3 langkah pertama yang simple tapi efeknya luar biasa. Pertama, menulis buat ngeluarin semua unek-unek. Kedua, coba pahami masa lalu. Bukan buat nyalah-nyalahin, tapi buat berdamai. Dan ketiga, bernafas. Ini cara paling cepat buat balik lagi ke momen sekarang. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaan akhirnya bukan lagi gimana cara mengubah diri, tapi gimana cara jadi lebih baik ke diri sendiri. Nah, coba deh pikirin, kebaikan kecil apa yang bisa kamu berikan untuk dirimu mulai hari ini. 1 like itu tanda setuju, 1 share itu tanda peduli, dan 1 subscribe itu tanda kamu siap naik level.
dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri, komen mau, nanti akan saya kirim linknya.